Hai guys, ketemu lagi dengan Jadi Teta di sini. Welcome back to our YouTube channel. Woo! Jadi di video kali ini aku udah menyiapkan beberapa hal, yaitu hal perbedaan antara Indonesia dengan negara Filipina. Dan hal ini aku mau bagiin ke kalian berdasarkan pengalaman aku aja, dimana aku udah tinggal di negara ini kurang lebih 5 tahun. Oke, aku udah nyiapin 5 hal yang menurutku cukup mencolok kalau kita bedakan sama negara kita. Yaudah, nggak usah kebanyakan basa-basi lagi, langsung kita bahas dari yang nomor 1. Yang pertama, yang bagiku cukup mencolok adalah sambal. Kalian sama aku pasti setuju banget kalau kita tuh orang Indonesia nggak bisa banget kan makan kalau nggak ada cabe-cabe atau sambal-sambal. Makan soto pakai sambal, makan nasi pakai sambal, bubur pun pakai sambal. Apapun bentuknya, bentuk makanannya pasti kita pakai sambal. Even kita cuma makan burger, pasti ada saus sambalnya ya kan. Dimana sambal itu menambah nilai kenikmatan buat kita. Berbeda halnya sama Filipina guys. Kalau di Filipina itu berdasarkan pengalaman aku ya, di sini tuh hampir gak ada makanan yang dibilang pedas. Jadi kalau kalian level pedesnya kayak sambal ulek atau sambal mentah, sambal goreng sekalipun. Nah, kalau di Filipina ini, walaupun kalian cari saus rasa sambal, rasa cabe, itu nggak ada guys. Jadi mostly mereka ini lebih cenderung pakai saus tomat, atau mereka punya saus yang namanya gravy, dan itu nggak ada sambal-sambalnya sama sekali. Dan pertama kali aku kesini, bener-bener ngerasa ya udah makan aku flat aja gitu, karena susah banget cari sambal. Itu makanya sejak aku tinggal di sini, aku sama suamiku itu kita selalu ngestok saus saset dari Indonesia, atau kita selalu bikin sambal. Jadi kalau kita makan ke restoran atau kita makan pergi-pergi ke mall, aku sama suamiku sering banget bawa sambal. Sambal yang bener-bener aku masak sendiri di rumah dan aku bawa di tempat kecil gitu demi makan di restoran. Swear, ini mencolok banget menurutku. Terus yang kedua, minuman beralkohol. Aku dicatat di sini. Kalau di Filipina ini guys, minuman beralkohol itu gampang banget kita temukan di mana-mana. Jadi kalau kalian kita di Indonesia mau beli minuman keras, minuman beralkohol kayak di supermarket atau di hypermarket, mungkin sekarang jarang ya, atau mungkin udah nggak ada. Ataupun kalaupun bisa, ataupun kalau ada, itu biasanya kita akan diminta KTP karena nggak bisa beli minuman beralkohol kalau nggak di atas 21 tahun, ya kan? Nah, berbeda sama Filipina guys. Kalau di Filipina itu, kamu bisa sangat mudah banget dapetin minuman beralkohol, baik itu di hypermart, ataupun di supermarket, atau bahkan warung-warung kelontong sekalipun, mereka banyak jual minuman beralkohol. Tapi kalian nggak usah khawatir, kalau kalian ke Filipina, mereka cukup tahu bagaimana mengkonsumsi dan menggunakannya dengan yang benar. Dengan cara yang benar maksudku. Jadi menurutku ini sangat mencolok banget, dimana minuman beralkohol mudah banget didapatkan di mana-mana. Dari minuman beralkohol level yang rendah sampai yang tinggi, kalian bisa dapetin dengan mudah banget. Dan yang menakjubkannya lagi, harganya lebih terjangkau. Itu sih yang paling mengagetkan aku. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini tentang mikrolet. Kalian semua pasti pernah dong naik angkutan umum, entah itu patas kah atau bus kah. Dan kalau transportasi kecil itu kalau di kita kan namanya mikrolet ya. Ada APB, ada KWK kalau kita mau pergi ke daerah satu sama ke daerah lain yang nggak terlalu jauh. Di sini guys, mikroletnya itu lucu banget. Dan aku seneng banget sih pertama kali aku cobain naik mikroletnya mereka, yang mereka sebut namanya jeepney. Itu bentuknya mirip banget sama bemo. Cuma bedanya bemo itu lebih kecil, tapi kalau jeepney itu dia panjang guys. Jadi di depan tuh muat supir sama penumpangnya, bisa muat 2 orang. Terus pintunya agak kayak kebuka gitu. Terus di belakangnya panjang banget.
kayak semi minibus gitu. Jadi bisa muat sekitar sisi kiri bisa muat 10 orang, sisi kanan bisa muat 10 orang. Jadi kalau aku total sama supir itu bisa 23 orang mungkin muat. Tapi dari micro LED mereka ini nggak cuma bentuknya aja yang menurutku menarik, tapi cara bayar penumpang itu ke supir lucu banget. Jadi ada cerita di mana tahun 2018 pertama kali aku kesini, aku dengan PD-nya naik micro LED mereka, naik jeepney ini. Terus udah gitu aku pergi ke pasar, pulang dari pasar aku naik micro LED yang sama dong buat balik ke arah pulang kan. Nah, karena aku menaruh kebiasaan kita nih kan, kita kalau naik micro LED di Indonesia kan kita bilang kiri bang, terus kita akan maju ke pintu supir terus kita bayar kan. Nah kalau di sini beda. Kalau di sini para penumpang itu yang tadi aku bilang duduk bersusun gitu di sisi kiri sisi kanan, mereka akan oper uangnya dari penumpang satu ke penumpang yang lain untuk diberikan ke si supir. Nah, bedanya yang lucunya yang aku alamin waktu itu di 2018 itu, aku dengan PD turun dari jeepney ini, terus jeepney jalan lagi langsung. Aku kejar-kejar dong, karena aku nggak ngeh kalau cara bayarnya itu bukan ke pintu supir, tapi kita bisa oper uangnya ke penumpang lain buat antar ke si supir gitu. Itu lucu banget sih waktu aku ngalamin itu. Oke, dan yang keempat, aku udah siapin di sini priority lane dan discount. Priority lane itu adalah barisan khusus, antrian khusus buat orang-orang yang wajib diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu apa aja sih? Dari yang udah aku alamin dan yang aku perhatikan adalah yang pertama itu ibu hamil, dan yang kedua orang tua lansia atau yang di sini biasa disebut senior citizen. Terus yang ketiga untuk para disabilitas. Nah, priority lane ini nggak hanya sekedar mempercepat antrian guys. Jadi contoh misalnya kalian ke Philippines dan kalian dalam keadaan mengandung, kalian lagi hamil. Jadi kalian nggak perlu tuh mengantri ke antrian reguler. Kalian bisa langsung ambil priority lane, di mana di situ kalian akan diprioritaskan. Di situ adalah barisan khusus untuk orang-orang diprioritaskan, yaitu ibu hamil, penyandang disabilitas, sama senior citizen, untuk kaum lansia ini. Gitu. Jadi itu menurutku mencolok banget sih, dimana kita akan dapat privilege, kita akan dapat treatment khusus karena kita diprioritaskan. Dan menariknya lagi, untuk senior citizen itu guys, untuk oma-oma, opa-opa, mereka akan dapat extra discount. Jadi mereka akan dimintain gitu semacam KTP kalau nggak salah ya, sebagai bukti bahwa mereka adalah lansia penduduk asli Filipina, dan mereka nggak hanya dapat antrian khusus di priority lane itu, tapi juga di priority lane itu mereka akan dapat diskon khusus senior citizen gitu. Terus yang kelima, service water. Service water. Mungkin kalau kalian dengar service water itu kalian agak bingung untuk apa service water. Service water itu guys, air putih gratis. Jadi kalau kalian biasa makan di restoran nih harus beli mineral water. Kalau kayak kita kan di Indonesia kita harus beli mineral water. Atau mungkin kalau kita makan di rumah makan biasa gitu kayak makanan Padang atau apa, sebagian ada yang kasih gratis, tapi sebagian juga ada yang mengenakan charge kan, kayak bayar 1.000 atau 2.000 atau 5.000 mungkin. Nah, berbeda dengan Filipina, hampir di semua restoran, baik itu restoran kelas atas, kelas sedang, bahkan kelas bawah sekalipun, mereka menyediakan yang namanya service water. Jadi air putihnya tuh gratis. Dan kalau kalian suka minum air es, nggak usah takut es batunya dikenain biaya ya guys ya, nggak usah takut. Karena mereka di sini udah biasa minum air es, dan air es merupakan salah satu yang disuguhkan sama mereka secara gratis. Jadi kalau kalian makan di Filipina dan datang ke sini, kalian cukup bilang aja service water. Kalau mereka nanya mau order minuman apa, kalian cuma bilang
service water. Kalian bisa minum air putih sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyak yang kalian suka, gratis. Boleh pakai es batu, boleh nggak pakai es batu, gratis. Service water, inget. Enak banget kan, jadi nggak ada tuh extra charge buat minum air putih. Oh ya, sama satu lagi sih ada yang aku baru ingat nih. Jadinya topiknya ada 6. Halnya ada 6. Yaitu soal security guard, satpam. Jadi pertama kali aku kesini tuh aku kaget sih. Waktu aku ke bank di Philippines, waktu aku ke hypermart, even cuman supermarket yang minimarket kecil deh, itu mereka security guardnya, satpamnya itu difasilitasi dengan senjata. Pernah aku waktu itu ke bank mau setoran, mau transaksi uang lah. Di depan pintu bagian dalamnya itu ada security guard yang pegang shotgun panjang besar banget. Kalian pasti tahu dong yang diselempangin di badannya mereka. Nah, aku sendiri jujur ya, aku sendiri belum pernah. Aku nggak tahu ya, aku belum pernah lihat sih di negara kita ada yang kayak gitu. Aku nggak tahu ada atau enggak. Nah, yang aku lihat jelas di sini hampir rata-rata di semua wilayah, di tempat-tempat umum, baik itu di mall, di hypermarket, supermarket, bahkan minimarket sekalipun, security guardnya itu punya senjata api, baik shotgun ataupun pistol yang disisipin di kantong itu, kalian pasti tahu kan? Nah, kayak gitu. Kalau menurut kalian di kita gitu juga nggak sih? Komen di bawah ya kalau misalnya ada informasi tentang hal itu. Jadi guys, segitu dulu pembahasan yang bisa aku bahas di video kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang menurut aku kalian perlu tahu. Jadi buat kalian semua yang masih penasaran dan pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa komen di kolom komentar ya, supaya kita bisa lanjut di part 2. Oke? Jadi dukung terus channel Jenny dan Teta. Jangan lupa di share, like, comment, dan subscribe ya. Oke? See you on the next video. Bye!